Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di dalam sebuah hubungan membutuhkan peran seluruh pihak untuk dapat mempertahankan dan menjalankan hubungan yang baik. Ini seperti pada sebuah negara, bukan hanya satu pihak saja yang berperan, yang dimana kamu hanya akan melihat apa yang terjadi, apa yang telah diputuskan, dan kamu hanya mengikuti apa yang telah diputuskan, melainkan keikutsertaan seluruh pihak untuk menopang agar negara dapat berdiri kokoh. Ini yang buat negara bisa berkembang. Apatis perasaan acuh tak acuh yang dimana merasa masa bodoh pada suatu hal. Apabila diterapkan sikap apatis pada politik di negara kita, maka akan menimbulkan hal yang akan berdampak buruk bagi kedepannya. Pada suatu negara pada akhirnya dapat berdampak dengan keruntuhan. Saat ini saja di Indonesia sendiri, walau masyarakat turut berperan dan peduli dengan politik, masih banyak hal yang harus dibenahi dan yang akan terjadi ke depannya. Pada akhirnya, sikap apatis terhadap politik ini tidak bermoral. Kenapa? Karena satu, apatis terhadap politik merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan negara. Sebagai masyarakat, kita harus ikut serta. Mengapa? A. Ketidakikutsertaan masyarakat dalam politik akan menyebabkan kesalahan pada jalan yang ditempuh pada suatu politik. Politik saat ini saja sudah kotor. Seharusnya justru politik dapat berperan memajukan sebuah negara, bukan? Seharusnya dapat berperan mengembangkan negara, bukan? Dan juga seharusnya dapat berperan penting untuk menjaga negara, bukan? B. Politik yang ada akan sia-sia karena hanya bertindak karena keputusan sendiri. Adanya sikap apatis terhadap politik oleh masyarakat justru akan membuat orang yang berhak ataupun orang yang berada pada status atas akan membuat keputusannya sendiri. Maka dari itu, peran politik akan sia-sia bagi negara kita. 2. Seorang apatis pada politik tidak bermoral. Pada akhirnya ini buruk karena A. Ia tidak memegang dan melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang warga negara ataupun seorang masyarakat pada suatu negara. Ia tidak terlibat apapun dan juga ia tidak berperan dalam apapun. B. Ia tidak melaksanakan kewajiban membela negara yang dimana seharusnya sudah dipertegas dalam UUD 1945. C. Ia hanya menyerahkan pada orang lain dan tidak ingin repot-repot menyelamatkan sekitarnya, dirinya, atau bahkan sistem di negaranya. Sehingga stance ataupun pendirian kita sebagai proposisi, kita mau kasih modal dengan maksud buat kasih tahu bagaimana yang sebaiknya dilakukan. A. Kita bisa ajarin seluruh pemuda ataupun seluruh masyarakat pada negara kita mengenai politik. Kita kasih berita terbaru dan penjelasan mengenai hal tersebut dalam sudut pandang yang berbeda. Ini baik karena satu, pemuda atau masyarakat akan lebih terbuka dan diharapkan lebih kritis soal politik terutama, dan juga soal isu-isu terbaru yang ada di negaranya terutama. 2. Pemuda akan mendapatkan informasi yang jelas mengenai keadaan saat ini. Toh saat ini informasi sangat mudah diakses, bukan? Sehingga dapat menumbuhkan jiwa demokrasi. Mengapa begitu? Karena apabila beberapa pemuda memiliki pemikiran yang sama, yaitu memiliki tujuan yang sama untuk membela negara, maka jiwa demokrasi akan tumbuh. Saudaraku, B. Kita bisa kasih kesempatan pemuda untuk mengutarakan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak, dan kita dapat mengadakannya dalam suatu forum agar pemuda ataupun seluruh masyarakat Indonesia memiliki peran setara, yaitu mendengarkan dan juga mengutarakan, sehingga kita dapat untuk membantah ataupun menyanggah apa yang akan dilakukan politik kita pada negara kita ini, saudaraku. Pada akhirnya, tim oposisi tidak bisa mengatakan bahwa setiap apatis ini bagus untuk mengurangi kericuhan. Apabila dibandingkan dengan dibuat atau diberi kesempatan, maka semua akan memiliki peran yang sama, bukan? Dan untuk masalah kericuhan justru akan semakin ricuh apabila politik dari negara kita tidak dibenarkan dan dibiarkan saja melenceng pada jalan yang salah, bukan?
Mereka semua berperan menyokong berdirinya dan bertahannya negara ini karena kita semua tercap sebagai masyarakat Indonesia. Coba kamu bayangkan bagaimana jika apatis ini masih berlanjut ke depannya. Yang memiliki kekuasaan akan berlaku semenah-menahnya, bukan? Karena mereka tidak disanggah, mereka tidak dicaci maki, ataupun mereka tidak dibenarkan oleh masyarakat, sehingga mereka memiliki rasa kebebasan untuk membuat sesuatu dan semenah-menahnya, seenaknya sendiri, bukan? Pemilik kuasa akan bebas menentukan sesuatu tanpa sanggahan, bukan? Tidak bermoral karena kita yang memiliki sifat apatis tidak melaksanakan kewajiban dan juga kita membiarkan melencengnya kekuasaan, bukan? Sama saja kita blunder, kita bunuh diri, kita membiarkan negara kita hancur karena sistem politik ataupun sistem di negara kita ini sudah tidak benar. Masyarakat dengan seluruh kedudukan ialah pihak yang diharuskan berperan untuk menjaga negara dapat bertahan. Maka dari itu, seluruh masyarakat diharapkan dan diharuskan memiliki pemikiran kritis. Mari berpikir kritis untuk menghindari masa depan kritis. Bangga menjadi tim proposisi.